Halo, aku Iki. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba review keyboard yang aku gunakan akhir-akhir ini, yaitu Apollo 61 Lightyear Edition dari Press Play. Oh ya, ini keyboardnya. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa aku bukan keyboard entusias yang suka build mechanical keyboard dari nol, atau modding, atau ya membuild keyboard dari nol. Aku lebih prefer membeli keyboard pre-build atau yang sudah jadi saja. Dan ini pengalamanku membeli mechanical keyboard pertama kali sejak pasar ramai tentang mechanical keyboard. Dulu aku menggunakan keyboard dari brand Razer, yaitu dengan series Black Widow X Chroma Tournament Edition atau yang jenis TKL. Itu beli sekitar di tahun 2015 atau 2016 begitu. Sudah cukup lama dan seingat saya hanya brand-brand besar saja yang menjual mechanical keyboard di waktu itu. Mari kita unboxing terlebih dahulu Apollo 61 ini. Bisa kita lihat dari packingnya. Packingnya cukup tebal dan dibalut bubble wrap yang cukup tebal lah ya, dan aman. Box packagingnya ini nice banget, terlihat eksklusif. Lalu ini ada bonus tote bag yang keren menurutku dan bisa dipakai di mana saja. Ini aku pakai waktu sholat Id sih sebetulnya, yang kemarin itu untuk bawa sajadah. Terdapat keycap alternatif juga yang lebih kalem warnanya, manual book dan stiker, keycap puller, kabel braided yang cukup kuat, dan tentu saja keyboard Apollo 61 Lightyear Edition. Ya, ini terasa berat sih, dan lihat emboss yang di bagian belakang ini, keren cuy, gokil. Dan ini tidak hanya alukis biasa, tapi ada pola poligonalnya. Kembali ke keyboard Apollo 61 Lightyear ini. Keyboard ini merupakan keyboard mechanical dengan jenis 60%, yang artinya tidak ada function keys seperti F1, F2, dan seterusnya. Tidak ada numpad, tidak ada delete, page up, dan page down, dan tombol-tombol yang biasanya di keyboard sebelah kanan. Namun meskipun seperti tampak tidak ada dedicated arrows-nya, tapi sebetulnya default dari keyboard ini terdapat fungsi arrow keys, atau kalian bisa atur di software bawaannya. Keyboard yang aku pilih ini menggunakan switch Gateron Yellow Pro yang sudah di preloop factory. Bagi kalian yang tidak familiar dengan istilah ini, switch ini sudah dikasih pelumas dari bawaan pabriknya. Maksudnya switch itu yaitu yang benda yang di bawah keycap atau yang ada tulisan ABCDE-nya, yang dimana jika dipencet akan menginput data ke komputer kalian. Sebetulnya switch itu ada beberapa jenisnya, tapi yang umum yang perlu kalian ketahui seperti tactile dan linear. Kebetulan Gateron Yellow ini merupakan jenis yang linear, yang lebih ringan dan tidak berisik seperti tactile ya. Tactile. Tapi sayangnya PCB dari keyboard ini masih north facing, yang artinya profilnya yaitu OEM, dan jikalau kalian ingin mengganti keycap ke cherry profile yang banyak beredar di pasaran, hal itu akan terjadi interference jika dipaksakan. Sebetulnya saya sendiri belum pernah merasakan apa itu interference, cuman ya itu kata orang-orang reviewer keyboard lainnya. Untuk lebih detailnya lebih baik kalian search sendiri apa saja yang perlu kalian ketahui di mechanical keyboard, dan itu bener-bener banyak banget di YouTube. Coba kalian cek sendiri. Oh ya, interest point dari keyboard ini yaitu memiliki aluminium case yang ada yang ada pola poligonalnya. Nanti coba saya tampilkan B-rollnya. Ini harusnya nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Dan alukis ini tampak lebih premium sih. Lihat, embossnya pun kelihatan dengan bagus. Karena adanya alukis ini, keyboard ini menjadi lebih berat, lebih solid, dan bisa dibuat mukul maling sih. Ini serius, ini bakal sakit banget, dan ini kayak keras banget, dan ini benar-benar tampak eksklusif. Dan ini harusnya merupakan satu-satunya keyboard lokal yang bisa menggunakan Bluetooth dengan alukis.
Biasanya jika menggunakan alukis akan terjadi gangguan konektivitas jika menggunakan keyboard dalam mode Bluetooth ataupun wireless 2.4 GHz atau dongle atau dongle yang wireless. Tapi untuk keyboard ini bisa digunakan dalam bentuk Bluetooth mode. Jadi kebanyakan keyboard yang memiliki alukis hanya bisa digunakan dalam mode wire saja, dan saya pun tidak ada niatan menggunakan keyboard dalam bentuk wireless ataupun Bluetooth, jadi ya wire saja sudah cukup bagi aku. Tentu saja keyboard ini dilengkapi dengan RGB yang jedak-jeduk. Alasan aku membeli keyboard ini antara lain colorway-nya yang bagus dan aksen oranye yang di bagian enter itu cocok banget sama dashmat kucing orangeku ini. Lalu selain itu juga memiliki aluminium case yang nggak tahu kenapa pingin banget aku mempunyainya. Padahal dari segi harga pun pasti jauh lebih tinggi daripada keyboard yang casingnya plastik. Sampai-sampai aku searching di Google, di YouTube, apa sih pro kontra dari aluminium case dan plastik case. Dan ya kalian pasti pernah lah pingin suatu barang tapi alasannya itu kayak abu-abu atau nggak tahu apa, cuman ya pingin aja. Pernah dong, nggak mungkin aku doang yang pingin kayak gitu. Kalau pada video review keyboard sepertinya tidak afdal kalau tidak ada video typing testnya kan. Mari kita dengarkan. 2, 3. Setelah aku menggunakan keyboard Apollo 61 ini selama kurang lebih sebulan, dulu aku membelinya waktu deket-deket lebaran. Kalau dibandingkan dengan keyboardku yang lama yang Razer itu jauh banget, jauh rasanya dalam saat mengetik. Jauh lebih ringan, bunyinya lebih gak begitu berisik, dan serius typing feel-nya beda jauh banget dengan Razer Black Widow X Chroma yang PKL yang aku punya. Kacau sih, itu dulu Razer terasa lebih kalau aku coba ketik di Razer lagi itu kayak lebih berat dan ya kayak nggak mau balik lagi sih sebenarnya. Lebih enak jauh ini menggunakan switch dari Gateron Pro Yellow ini, dan keycaps-nya pun kerasa lebih mulus juga sebetulnya. Memang preferensi keyboardku masih tidak banyak, masih hanya dari 2 jenis keyboard ini saja. Tapi typing feel dari Apollo 61 Lightyear Edition ini bener-bener gokil sih, keren serius. Wah, jauh sekali dengan Razerku yang kemarin, jadi aku cukup puas dengan membeli keyboard ini. Ya, tapi perlu diakui bahwa harga dari Apollo 61 Lightyear Edition ini cukup pricey sih, ya cukup mahal. Di angka 1,6 juta, sekitar 1,6 juta. Dan jikalau kalian ingin membeli di range harga tersebut, aku yakin banyak kompetitor lainnya yang lebih worth it mungkinnya dari segi fitur, seperti mungkin sudah south facing, mungkin ada wireless dongle 2.4 2.4 GHz dan Bluetooth dan wired juga, dan pasti sudah south facing, dan kemungkinan harganya nggak nyampe 1,6 sih, 1,2 mungkin sudah dapat. Jadi kalau disuruh rekomendasi apa enggak, ya ini pengalamanku pertama kali memiliki keyboard dengan layout 60%. Awalnya aku cukup ragu apakah ini cocok denganku apa tidak, karena terkadang dalam edit video atau menonton film saya membutuhkan seperti page up, page down, delete, dan erase. Waktu nonton film bisa di skip, tapi karena nggak ada, apakah aku terganggu? Awalnya iya, karena aku tidak ada tombol delete, terus tidak ada page up, page down, tapi lama-lama akan terbiasa sih sebetulnya. Dan bagusnya layout di atas meja itu jauh lebih longgar untuk mouse bergerak, tidak harus nabrak. Dulu saya sering sekali waktu bermain game mouse-nya tuh nabrak keyboard, jadi itulah kenapa saya mencoba membeli keyboard 60% ini. Tapi ya aku punya wrist yang ukurannya lebih panjang karena ukurannya untuk TKL, jadi ketika dipasangkan atau disandingkan dengan keyboard 60% ya agak ada lebihnya, jadi ada kayak agak lebihan sedikit di sebelah kiri, cuman
ya karena cuma punya itu ya jadi harus dipakai. Oh ya, minusnya dari keyboard ini mungkin dari tombol on off Bluetooth-nya itu tidak ada tulisan mana yang off, mana yang on. Jadi kayak ya mungkin itu kan bukan hal yang vital sih, cuman itu cukup membantu harusnya dalam ngecek ini sudah nyala apa belum sih Bluetooth-nya. Kalau tidak ada tombol on off-nya kan jadi bingung. Dan terlebih lagi di manual book-nya juga tidak ada. Lalu ini mungkin hanya terjadi di unitku saja ya, tapi sering banget aku menemukan keyboardku tiba-tiba disconnect waktu bermain game atau waktu menyalakan komputer. Jadi kayak ya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba, loh kok nggak bisa dipencet, passing off nggak bisa dipencet, tiba-tiba ada bunyi cedung. Ya mau nggak mau aku harus segera cabut dan plug-in lagi keyboardnya supaya bisa nyambung lagi dan bisa digunakan, dan itu agak membedakan sekali ya, karena itu di tengah-tengah game dan di tengah-tengah war dan tiba-tiba keyboard mati kan ya nggak lucu. Dan ya sering banget kayak gitu, dan ya nggak sering kayak tiap kali main nggak, cuman ya cukup mengganggu lah ya hal seperti itu. Dan sering kali itu yang waktu tiba-tiba komputer mau nyala tiba-tiba nggak bisa dipakai dan harus dilepas dan dipasang lagi, itu kan juga agak membedakan. Dulu saya sempat konfirmasi atau tanya ke adminnya, disuruh mencoba mencolokkan di USB slot lainnya, tapi ya nggak ngaruh. Awalnya ingin aku garansikan karena ada garansi 6 bulan yang tertulis di manual booknya, tapi karena aku tidak membaca manual booknya secara lengkap, kalau mau garansi itu harusnya pada 7 hari waktu pembelian itu harus segera registrasi dulu. Cuman nggak aku lakukan karena aku tidak membaca manual booknya secara lengkap. Cuman ya kembali lagi mungkin itu hanya terjadi di unit keyboardku saja, dan ya overall keyboard Apollo 61 Luxury Edition ini merupakan keyboard yang menurutku cukup gokil, cukup bagus lah ya untuk digunakan sebagai orang awam yang nggak mau repot untuk build mechanical keyboard. Cuman kalau untuk merekomendasikan pada kalian sih agak kurang, karena ini lebih ke pricey dari, ya ini jujur mahal untuk orang awam yang tiba-tiba ingin membeli keyboard tapi sudah di angka 1,6, dan sebetulnya masih banyak brand kompetitor lain yang mungkin lebih murah dan menawarkan fitur lebih lengkap. Tapi kalau kalian punya budget lebih dan ingin mencoba aluminium case, ya ini worth to try, dan kalian aku yakin gak bakal nyesel. Dan lihat, ini bagus banget ya, dan aku setelah mencoba 1 bulan ini nggak nyesel sudah membeli keyboard ini, kecuali yang suka tiba-tiba disconnect gitu ya. Cuman ya udahlah. Jadi sekian saja video kali ini, semoga penjelasanku tidak belibet dan bisa dimengerti kalian yang mungkin masih orang awam terkait perkeyboardan, karena aku tidak punya closing statement. Jadi bye bye.